Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Kali ini ada trouble di bagian matic nih kayaknya. Jadi ini kita suruh tes sama Om Yudi yang biasa bawa BMW 325. Maksudnya biar lebih original gitu. Jadi kalau kami yang ngerasain mungkin kan agak-agak gimana. Jadi kalau orang lain yang rasa yang biasa bawa BMW 46 pasti punya pandangan yang beda karena beda kelakuan mobilnya. Jadi ini memang rasanya sebelumnya itu halus dia, tapi ada 2 hari ini kayak ada deg gitu, nggak tahu di matic. Coba hidupin bang. Jadi kalau di sebelah kiri ini kita nggak kerasa, di kanan aku kerasa. Menurut abang kayak mana nih? Oh iya, Bener? rasa. Kayak sesekali gitu lah. Iya. Kalau aku sih rasanya kayak ada metal yang bertumbukan gitu, deg gitu ya. Bener? Hampir nggak kerasa ya, bingung ya? Memang kalau dari suara kita nggak rasa nih, tapi aku nggak tahu karena aku hari-hari aku biasa. Jadi pas dia ada kelainan aku langsung terasa gitu. Kalau menurut abang gimana? Belum kerasa kak? Rasa tapi Bingung gitu. bingung. Tapi abang bukan di depan kan, di tengah kan matic kan? Iya di sini nih. Hah? Sini nih kayaknya. Ya di bawah kan? Tapi masih halus. Halus ini kan kondisinya waktu aku pindahin gigi normal semuanya, tenaganya normal. Kita naik manjat bukit agak tinggi dikit pun dia nggak mundur, normal dan ada tenaganya. Perpindahannya juga masih halus. Waktu kita pindahin gigi juga nggak ada jedukan gitu, normal semua. Tapi kecuali waktu kita standby gini dia kerasanya kayak apa gitu kan, kayak ada yang salah kan. Jadi bingung nih. Oke, jadi hari ini kami rencana mau cek di bagian bawah nih. Ini mobil pun posisi ada di dongkrak. Gimana? Terasa? Setelah abang pindah-pindahan gigi terasa? Di R rasa kali. Di air terasa kali? Ya. Ah ya emang. Di air terasa kali ya? Di R. Kalau di D kayaknya enggak. Ya, coba pindahin di. Enggak ada. Nggak ada. Di N? Di air terasa kali ya? Di N coba geser ke. Enggak. Nggak ada. Di P? Ada dikit. Dikit Dikit. kali. Oke. Ini coba coba duduk di bagian belakang. Kayak nah, terasa nggak bang? Dikit kali terasa. Itu pun harus kita perhatikan ya kan? Ya, karena tadi udah memang duduk di depan memang udah. Maksudnya udah bisa ngerasain, habis itu ya. di belakang bisa kita bayangin lagi ya. Ya. Jadi sekarang nih progresnya ini kita yang penting kita cek itu level oli dulu. Kita cek levelnya apakah cukup. Jadi tadi sempat buka yang ini udah kami cek, olinya masih bagus, masih berwarna merah. Habis itu pas buka ini dia pun langsung muntah. Jadi asumsi kami volumenya masih cukup karena tadi emang udah kami buka gitu, dihidupin, dah hidup sekitar 5 menit dia masih muntah. Jadi asumsi kami masih cukup. Jadi ini mau cari gangguan di tempat lain karena oli masih cukup, perpindahan gigi halus tapi kayak deg gitu. Jadi kami kayak agak kurang nyaman sih, harus ketemu trouble di mana. Jadi ini kami mau lanjut kita cari trouble-nya. Jadi emang masih terasa ini mau dicari lagi. Auto panik karena matic, Pak. Ada yang aneh. Nggak tahu kenapa. Jadi ini kan kondisi nyala. Di bagian maticnya sendiri ini getarannya normal. Habis itu di bagian sasisnya ini emang gak ada getaran karena engine mountingnya emang kebetulan masih bagus kan. Yang aneh itu di bagian sini malahan nih. Di bagian sini kok getarannya kayak beda. Kemungkinan ini kandas sama karter mobil. Jadi dia benturan langsung nggak melalui engine mounting. Bisa jadi getaran yang kita rasa dalam tuh dari sini. Makanya sekarang ini mau kita matikan mesin, kita buka cover ini, kita cek ada nggak dia benturannya. Kan kebetulan nih kayak bekas koyor kena batu nih. Oke, siap. Jadi ini mau dibuka.
udah kebuka dan ada tersangkanya di dalamnya. Batu. Ada batu 2 buah nih. Ini batunya pun udah Iya. kegerus-gerus nih, Udah kemakan. udah kemakan. Ini dia Bang, nampak? Iya itu. Nih, Kusum ya. nampak? Iya. Nah, ini udah kena. Jadi kan ini lagi copot kan? Ini coba kita ini kan aja ya. Bersihin. Bukan, kita hidupin. Oh, Hilang oke nggak oke. dia? Siap. Kalau kita hidupin hilang, berarti udah. Ini kita keluarin. Kita balikkan periodnya ke bawah. Kita pasang lagi. Gitu aja. Siap. Kita tes hidupinnya sebentar. Ada? Hilang. Memang dia berarti ya? Alhamdulillah hilang. Berarti memang metik kan masalah apa? Karena tenaganya emang gak ada ukuran sama sekali. Aku beneran kan? Iya bang. Hilang total lah. Berarti emang dia, karena benturan langsung kan? Coba Itu aku pegang-pegang lah. abang yang rasa. Ini batunya ketahan di sini bekasnya nih. Iya itu. Gini dia. Nah, yang ini di karter. Makanya getaran karter langsung kena dia dan terasa ke kabin. Dan waktu dibuka ini udah gak ada masalah. Sama ini yang peot nih, yang mau kita benerin. Makanya pas kita taruh di end kan nggak ada getarannya tuh, hilang suaranya. Agak-agak hilang gitu, hilang timbul lah. Iya. Ini yang peot yang nampak. Sebenarnya curiga awal karena ini, jadi buka rupanya di sini ada Ini batu. kan jelas 2 nih. Yang besar di sini. Yang kecil di sini. Oke lah kalau begitu, ini mau kita lempengin lagi pakai palu nih. Namanya di bagian metik wajar aja ya kalau agak panik. Jadi memang di awal pas malam kejadian tuh lumayan agak bingung sih, karena riwayatnya itu bagus-bagus aja. Tapi ini alhamdulillah udah memang bener-bener ketemu di mana masalahnya. Oke, jadi yang peotnya udah kami lempengin, udah terpasang dan udah coba dinyalain, dites-tes, dibawa jalan segala macem. Alhamdulillah udah hilang total. Jadi sebelumnya itu pas kerasa itu rasanya di bagian metik kan ada gangguan, rasanya langsung rumah ini kalau trouble nih apakah harus dibongkar atau enggak. Mungkin buat kalian yang setuju atau yang pengen lihat kami bongkar metik, itu bisa kalian kirim transmisi metik kalian yang udah rusak biar kami rusakin lagi. Jadi sebenarnya kami juga penasaran sih kalau memang udah jam overhaulnya nanti di 150 atau di 200.000 tergantung kondisi nanti, itu mau kami overhaul. Karena misalnya kita beli gearbox copotan itu oke memang, tapi kan kita juga harus refresh dalemannya. Tapi kalau gearbox kita ini nggak ada masalah, kita buka, kita refresh dalemannya, kami yakin itu lebih bagus dan lebih awet pastinya kan. Karena memang kita basicnya cuma pakai part-part yang sifatnya ini awet, kayak gear-gear utamanya itu kan pasti awet. Habis itu kampas-kampasnya segala macam itu kita ganti. Mungkin nanti solenoidnya kita cek, terus solenoid yang ohmnya itu udah agak-agak kelewat kita ganti, kita refreshin. Nah segala macam lah, kabel-kabelnya kita ganti mungkin kan. Itu bisa lebih awet dibanding kita beli gearbox copotan. Tapi kalau misalkan kalian beli gearbox copotan yang baru 60.000 km atau ya yang masih km rendah lah, mungkin copotan dari negara tetangga, mungkin bisa jadi itu awet juga. Tapi kami ambil kesimpulan, repair ini nggak berarti lebih buruk daripada kita beli yang bawaan dari pabrik. Karena kalau bagus nge-repairnya ini bisa lebih bagus. Contohnya kayak yang Sweetmatic yang pernah kami kerjain. Itu di KM masih sekitar 60 ribuan udah ada masalah. Setelah kami repair ini udah berapa bulan ini dan sama sekali nggak ada muncul lagi. Kami juga tunggu, bukan tunggu dia rusak sih sebenarnya, tapi kami tunggu berapa lama dia tahan dan alhamdulillah nggak ada masalah. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar di bawah. Buat kalian yang pengen nanya seputaran
BMW 46 itu bisa di postingan Instagram Otomotif Net ataupun di kolom komentar di YouTube Otomotif Net. Terima kasih.